Dunia sedang berubah dengan cepat. Kita melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kita melihat alam semesta yang sangat luas. Kita menemukan ribuan planet lain yang mungkin dihuni makhluk hidup. Kita melihat kunjungan objek misterius dari angkasa luar yang tidak bisa dijelaskan ilmuwan. Kita merasa bangsa lain adalah juga saudara kita, dan kita peduli penderitaan mereka. Kita ingin perdamaian dunia, tapi terpecah dalam banyak sekat bangsa dan agama, dan kita khawatir bahwa dunia dalam bahaya Perang Dunia Ketiga. Sejujurnya kita tidak tahu bagaimana dunia kita nanti. Ajaran-ajaran lama yang kita pelajari sejak dahulu tidak cukup untuk menuntun kita melalui semua tantangan modern ini. Tapi tahukah Anda bahwa alam semesta tidak tinggal diam? Mereka memberikan informasi yang disampaikan ke planet kita, yang kemudian disebut Buku Urantia. Urantia adalah nama planet kita dalam katalog alam semesta. Kata mereka, mereka mengelola banyak planet, dan selain kita masih ada sangat banyak planet lain yang dihuni makhluk hidup. Buku Urantia itu 2000 halaman. Kita tidak mungkin membahas semua isinya dalam satu video. Anda harus membacanya sendiri. Video ini hanya akan menampilkan beberapa konsep penting mengenai Tuhan dan manusia. Konsep ini sangat penting karena akan mengubah hidup Anda dan cara Anda melihat dunia ini. Anda akan mendengar beberapa kutipan dan pengantar buku Urantia, antara lain asal-usul kosmos, sifat-sifat Tuhan, status manusia, roh Tuhan yang mendiami manusia, Yesus dan ajaran utamanya, dan takdir manusia di alam semesta. Mari kita mulai dengan beberapa kutipan. Kosmos ini berasal dari Tuhan Yang Esa. Bapa Semesta adalah Tuhan semua ciptaan. Sumber dan pusat pertama semua benda dan makhluk. Pertama pikirkan Tuhan sebagai pencipta, kemudian sebagai pengendali, dan terakhir sebagai penopang tanpa batas. Buku Urantia menyajikan kepada kita penjelasan baru tentang Bapa Semesta yang kita kenal sebagai Tuhan Yang Esa, sumber dan pusat pertama, yang adalah awal dari kosmos ini. Buku ini juga menggambarkan hakikat hubungan Tuhan dengan kita. Hubungan itu penting karena akan membawa kepastian dan ketenangan bagi hidup kita, karena Anda istimewa di hadapannya. Mari kita dengarkan lebih lanjut beberapa kutipan berikut ini tentang Tuhan. Sekalipun bahwa Tuhan itu adalah suatu kuasa yang kekal, hadirat yang agung, ideal yang transenden, dan roh yang mulia, walaupun Dia adalah semuanya ini dan lebih lagi secara tanpa batas. Namun Dia sesungguhnya dan selamanya adalah kepribadian pencipta yang sempurna, suatu pribadi yang dapat mengenal dan dikenal, yang dapat mengasihi dan dikasihi, dan pribadi yang dapat menjadi sahabat kita. Sedangkan kamu dapat dikenal seperti manusia lain telah dikenal, sebagai sahabat Tuhan. Dia adalah sosok roh yang nyata dan suatu kenyataan rohani. Hanya pribadi yang dapat mengasihi dan dikasihi. Bahkan keindahan dan kebenaran akan terpisah dari harapan keselamatan bila hal-hal tersebut bukan sifat-sifat dari Tuhan yang berpribadi, Bapa yang pengasih. Hanya antar pribadi yang saling dapat dikenal dan mengenal, dapat dikasihi dan mengasihi, demikianlah dasar hubungan kita dengan Tuhan. Inilah mengapa Tuhan menciptakan kita berpribadi, karena hanya pribadi yang punya kehendak dan pilihan bebas, dan dapat saling mengasihi dan mengenal. Beragam jenis makhluk cerdas yang mampu mengasihi Tuhan dan dikasihi olehnya, dan yang dengan menjadi mengenal Tuhan seperti itu, makhluk-makhluk itu dapat memilih untuk menjadi seperti Dia. Bisa memilih untuk mencapai Firdaus dan menemui Tuhan. Tak terbatas jumlah makhluk ciptaannya, tapi syukurlah karena mereka diberikan kepribadian yang unik,
maka ia dapat menjaga hubungan pribadi dengan mereka satu persatu. Tak terhitung jumlahnya sistem-sistem keplanetan itu semua dibuat untuk akhirnya dihuni oleh banyak ragam jenis makhluk pintar, sosok-sosok yang dapat mengenal Tuhan, menerima kasih sayang ilahi, dan mengasihi Dia sebagai balasannya. Dunia-dunia dipenuhi dengan malaikat dan manusia dan makhluk yang sangat berpribadi lainnya. Walaupun ada semua penyebaran yang amat sangat luas ini, namun Dia tetap pribadi yang sejati dan selama-lamanya menjaga hubungan pribadi dengan tak terhitung kawanan makhluk-makhluknya yang berpencar di seluruh alam semesta, segala alam-alam semesta. Demikianlah Dia yang Maha Esa itu menjaga hubungan pribadi dengan kita. Dia kenal satu persatu diri kita. Bukankah Tuhan ini luar biasa? Tuhan yang tanpa batas itu kenal diri Anda satu persatu, seperti Anda kenal dengan satu orang sahabat Anda. Jangan bayangkan Tuhan itu tinggal di rumah buatan manusia di bumi. Dia terlalu besar. Dia mengendalikan ruang selebar 90 miliar tahun cahaya. Dia adalah pusat miliaran galaksi. Di pusat galaksi kita, Bima Sakti, ada black hole supermassive yang berukuran 4 juta kali masa matahari kita. Ada miliaran galaksi, dan setiap galaksi itu memuat jutaan bintang, sedangkan Bapa Semesta tinggal di Firdaus yang mengendalikan semuanya. Itulah yang diwahyukan penulis-penulis alam semesta dalam buku Urantia. Tuhan tidak seperti kita yang berwujud materi. Dia adalah roh semesta yang maha besar, mampu meliputi dan menjangkau alam semesta yang tanpa batas. Tuhan itu kekal, absolut, dan infinite. Hal ini hanya satu dari banyak sifat Tuhan yang luar biasa. Buku Urantia memuatnya dalam beberapa makalah, terutama makalah 2 tentang kodrat Tuhan, dan makalah 3 tentang sifat Tuhan. Sifat pribadinya, Dia penuh kasih, penuh rahmat, dan baik. Makalah-makalah ini adalah ajaran tentang Tuhan yang paling baik dan paling konsisten. Meskipun Bapa Semesta itu melampaui ruang dan waktu, tapi Dia pernah melakukan mukjizat yang sangat besar, dengan cara mengutus putranya datang menjadi manusia biasa, demi untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Karena Dia datang sebagai manusia, maka kita dapat melihat Bapa itu dengan melihat manusia ini. 2000 tahun lalu hadirlah seorang utusan dari alam semesta. Dia lahir dan hidup sebagai manusia biasa. Dia bekerja menghidupi adik-adik dan ibunya. Dia makan minum seperti kita. Dan Dia hidup dan mati seperti layaknya manusia biasa. Kisahnya dimuat secara detail dalam bagian 4, buku Urantia, lebih dari 700 halaman isi buku ini. Kisah ini paling lengkap dan terperinci tentang Yesus, dan itu tidak ditulis manusia. Alam semesta merekam segala sesuatu. Coba kita dengarkan apa pendapatnya tentang Tuhan dan manusia. Yesus berkata, "Kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Kamu adalah anak-anak dari Bapa Surgawi." Tuhan adalah Bapa alam semestamu, dan kamu semua adalah anak-anak planetnya. Coba Anda pernah pikirkan jika Putra Semesta datang ke planet ini dan berkata bahwa Bapa Semesta yang mengutus Dia adalah Bapanya dan Bapa kita semua. Kita semua adalah anak-anaknya. Kita semua bersaudara. Persaudaraan sesama anak Tuhan. Bayangkan bagaimana diri Anda jika Anda punya Tuhan yang seperti itu. Inilah sentral ajaran buku Urantia tentang Tuhan dan manusia. Tuhan Allah itu penyayang dan pengasih. Ia itu mengampuni. Marilah kita mengasihi Tuhan, karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Oleh kasih Tuhan dan melalui rahmat-Nya, kita akan diselamatkan. Orang miskin dan orang kaya adalah saudara. Tuhan adalah Bapa mereka. Bagi kamu dan semua makhluk lain yang mengenal Tuhan, Dia adalah Esa, Bapamu dan Bapa mereka. Kepada kepribadian, Tuhan tidaklah bisa jamak. Tuhan adalah Bapa kepada setiap makhluknya, dan benar-benar mustahil bagi setiap anak untuk memiliki lebih dari satu Bapa.
Bahkan kematiannya di atas salib itu selamanya menempatkan semua hubungan antara Tuhan dan manusia atas dasar keluarga. Tuhan adalah Bapa, manusia adalah anaknya. Hubungan kita dengan Tuhan didasarkan pada hubungan keluarga seperti anak dan orang tua. Orang-orang akan lebih baik memahami kabar baik ketika hal itu disajikan dalam istilah-istilah yang menyatakan hubungan keluarga. Ketika manusia memahami agama sebagai ajaran kebapaan Tuhan dan persaudaraan manusia sebagai anak Tuhan. Keluarga duniawi adalah gambaran atau ilustrasi tentang keluarga surgawi. Ada dua hal penting. Pertama, orang tua dan anak-anaknya saling mengasihi, dan yang kedua, saling mengasihi antara anak-anak, mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri. Seorang bapa yang baik tidak hanya peduli nasib anak-anaknya. Dia bertanggung jawab melindungi dan mencukupi anak-anaknya, tapi dia juga akan memberikan disiplin jika anak itu nakal. Kebenaran ini akan mengubah agama kita. Jika kita tahu, Dia adalah Bapa kita, bagaimana kita berbicara kepadanya? Doa itu ungkapan hati antara dua pribadi, antara manusia dan Tuhan. Dalam Tuhan, manusia hidup, bergerak, dan memiliki keberadaannya. Tidak ada yang dapat manusia berikan untuk Tuhan, kecuali pilihan untuk tetap taat pada kehendak Bapa ini. Dan itulah penyembahan sejati yang begitu memuaskan kepada Sang Bapa, Pencipta yang sifatnya pengasih dan penyayang itu. Berdoalah dengan kata-kata atau hanya dengan dalam batin, karena Tuhan juga paham bahasa batin yang tidak Anda ucapkan. Bagaimana Dia memahami pikiran kita? Inilah misteri terbesar dan bukti adanya Tuhan yang diungkapkan dalam buku Urantia. Berikut ini adalah penjelasannya. Buku Urantia menyebutkan tentang fenomena berdiamnya roh ilahi dalam batin manusia fana. Roh ilahi ini disebut pelaras pikiran, pecahan roh Bapa yang berdiam di dalam diri kita masing-masing, dan dibahas di makalah 107. Jadi, Tuhan bukan hanya pencipta yang berada jauh di sana, tetapi juga benar-benar hidup di dalam dan bersama kita dengan cara seperti itu. Dan yang terbesar dari semua misteri-misteri Tuhan yang tak terpahami itu adalah fenomena berdiamnya roh ilahi dalam batin manusia fana. Makalah 107-111 menerangkan tentang pelaras pikiran, fragmen atau pecahan rohnya Bapa yang mendiami diri kita masing-masing. Siapa yang didiami oleh sesosok pelaras ilahi itu, didiami oleh Bapa Firdaus. Kesadaran akan kehadiran pelaras adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Fakta ini menarik, sebab kita dapat membuktikan secara langsung komunikasi dengan roh yang di dalam itu. Kata buku Urantia, inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Apakah Anda sadar bahwa ada roh pecahan dari Tuhan itu mendiami Anda? Apakah Anda pernah berusaha berkomunikasi dengan Dia? Dia selalu berbicara dari dalam Anda dengan suara dan kesan yang halus. Sebab itulah kita harus selalu sadar dan waspada pada petunjuk dari dalam batin kita. Jadi Tuhan tidak dapat dibuktikan hanya dari sains atau logika, tapi Tuhan dapat dibuktikan dari pengalaman pribadi. Pengalaman batin, pengalaman spiritual, yang meskipun subjektif, tapi pengalaman yang asli dan bukan khayalan. Pengalaman itu konsisten kita alami. Mereka yang mengenal Tuhan telah mengalami fakta akan kehadirannya. Manusia fana yang mengenal Tuhan tersebut menyimpan dalam pengalaman pribadi mereka satu-satunya bukti positif mengenai keberadaan Tuhan yang hidup, bukti yang dapat ditawarkan oleh seseorang kepada yang lain. Keberadaan Tuhan itu sama sekali di luar semua kemungkinan demonstrasi, kecuali kontak antara batin manusia yang sadar Tuhan dan kehadiran Tuhan dari pelaras pikiran yang mendiami akal budi manusia itu.
dan yang dianugerahkan ke atas manusia sebagai hadiah cuma-cuma dari Bapa Semesta. Selanjutnya, buku Urantia menceritakan penciptaan manusia. Bapa di Firdaus tidak datang langsung ke planet-planet, tapi menyerahkan urusan penciptaan kepada para putra pencipta yang membangun alam-alam semesta mereka sendiri dan menciptakan makhluk hidup di planet-planet. Mikhail Nebadon adalah pencipta dan penguasa alam semesta lokal tempat kita berada. Dia adalah pencipta kita. Buku Urantia juga memperkenalkan pasangan beliau, yaitu Roh Ibu Semesta. Mereka berdua sering disebut putra pencipta dan putri kreatif, atau putra semesta dan roh Ibu Semesta. Bapa Semesta memberikan wewenang kehidupan kepada pasangan pencipta ini untuk setiap galaksi yang mereka ciptakan. Jadi, kita adalah putra-putri mereka. Mirip seperti keluarga kita, pencipta kita juga satu pasang. Sang putra pencipta memberikan desain, sedangkan roh Ibu Semesta membuat materialisasinya. Dalam buku Urantia juga diuraikan secara terperinci struktur organisasi alam semesta ini, yang mencakup nama-nama dan fungsi para pejabat dan pengelola alam semesta ini. Manusia diciptakan menggunakan teknologi yang dikembangkan melalui evolusi oleh golongan yang disebut pembawa kehidupan. Mereka adalah ahli biologi super. Setelah sel diciptakan, sel mati itu diberi percikan kehidupan oleh roh Ibu Semesta, dimasukkan dalam jaringan kecerdasan. Jaringan kecerdasan ini mencakup 7 jenis roh, dan mereka menghidupkan makhluk, mulai dari virus yang paling kecil sampai ke manusia. Mereka memberikan kecerdasan secara bertingkat, mulai dari yang sederhana seperti refleks, pengetahuan lingkungan, keberanian, hingga yang paling tinggi yaitu hikmat. Hidup itu fungsi roh. Mirip seperti listrik untuk menghidupkan robot dan barang elektronik, listrik alam semesta adalah roh yang menghidupkan makhluk. Mikhail bertugas membuat rancangan kehidupan, kemudian roh Ibu Semesta mewujudkannya menjadi alam ini. Dia memberikan kehidupan dan lingkungan alam yang memberi makan semua makhluk hidup. Sang Ibu juga menciptakan malaikat yang bekerja mengelola dan menjaga alam roh. Dia juga mengatur aliran energi kosmik, mengelola bintang dan planet-planet. Semua dalam rumah tangga galaksi ini ada dalam wilayah kekuasaan Sang Putra dan Roh Ibu Semesta. Bagaimana sikap Tuhan pada Anda? Kembali pada tema Tuhan dan manusia. Sebagai bagian akhir video ini, marilah kita melihat bagaimana sikap Tuhan pada manusia. Ada paparan menarik dari makalah 171, pasal 7, tentang Yesus dan bagaimana sikapnya kepada orang lain. Yesus adalah penjelmaan Mikhail Nebadon, sang putra pencipta. Salah satu misinya adalah untuk mewahyukan Bapa Semesta. Jadi, dari hidupnya Anda akan mendapat gambaran tentang Tuhan itu. Yesus menyebarkan kegembiraan kemanapun dia pergi. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Rekan-rekannya tidak pernah berhenti mengagumi kata-kata ramah yang keluar dari mulutnya. Yesus benar-benar memahami manusia. Oleh karena itu, dia dapat menunjukkan simpati yang sungguh-sungguh dan memperlihatkan belas kasihan yang tulus. Yesus bisa membantu manusia begitu rupa karena dia mengasihi mereka begitu tulus. Dia benar-benar mengasihi setiap pria, setiap wanita, dan setiap anak. Dia bisa menjadi teman sejati seperti itu karena wawasannya yang luar biasa. Dia tahu sepenuhnya apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Yesus tidak pernah terburu-buru. Dia punya waktu untuk menghibur sesama manusia waktu dia sedang lewat, dan dia selalu membuat teman-temannya merasa nyaman.
Dia adalah seorang pendengar yang mempesona. Dia tampaknya tidak pernah ingin tahu tentang orang-orang, dan dia tidak pernah menunjukkan keinginan untuk memerintah, mengelola, atau memantau mereka. Dia mengilhamkan kepercayaan diri mendalam dan keberanian yang kuat dalam diri semua yang menikmati pertemanannya. Ketika ia tersenyum pada seseorang, orang ini mengalami peningkatan kemampuan untuk memecahkan bermacam-macam masalahnya. Dia selalu siap dan bersedia untuk menghentikan khotbah atau menahan orang banyak sementara dia melayani kebutuhan satu orang, bahkan pada seorang anak kecil. Hal-hal besar terjadi tidak hanya karena orang-orang memiliki rasa percaya pada Yesus, tetapi juga karena Yesus memiliki begitu banyak rasa percaya pada mereka. Sebagian besar hal-hal yang benar-benar penting yang Yesus katakan atau lakukan tampaknya terjadi seperti biasa-biasa saja, waktu dia sedang lewat. Begitu sedikit yang profesional, terencana baik, atau dirancang sebelumnya dalam pelayanan guru di bumi. Maka pengikut sang guru di segala zaman harus belajar untuk melayani sambil mereka lewat, untuk melakukan kebaikan yang tidak mementingkan diri saat mereka menjalankan tugas-tugas harian mereka. Demikianlah sebenarnya kisah ini menunjukkan, seperti itulah sikap Tuhan kepada manusia. Bahkan dalam hidupnya yang mengalir apa adanya, dia menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Kita juga dapat hidup secara positif dan gembira dalam hidup ini. Tuhan peduli hidup kita. Roh dari Bapa juga sudah mendiami manusia. Itulah pewahyuan Yesus yang diuraikan lebih lanjut dalam buku Urantia. Hal ini menyebabkan kita tidak perlu mencari Tuhan kemana-mana, karena Dia sudah ada dalam batin kita sendiri. Yesus juga mengajarkan cara kita berkomunikasi dengan roh ini. Setelah kita berdoa, masih dalam keheningan, sediakan waktu untuk mendengar kesan halus ketika Dia menyampaikan sesuatu. Memang pertamanya sulit sekali, pikiran kita kesana kemari, karena umumnya berasal dari pikiran kita sendiri, tapi melalui pengalaman Anda akan semakin sering mulai mengenali suaranya. Tidak hanya di sini, kita nanti akan bertemu dengan Tuhan di Firdaus. Buku Urantia menceritakan perjalanan panjang manusia dari bumi melewati alam semesta dan akhirnya menemui Tuhan di Firdaus. Kematian itu hanyalah permulaan dari suatu karier yang tak berujung untuk petualangan, suatu kehidupan abadi untuk penantian, suatu perjalanan kekal untuk penemuan. Manusia-manusia evolusioner dilahirkan di planet-planet ruang angkasa, melewati dunia-dunia Morontia, menaik alam-alam semesta roh, melintasi dunia-dunia Havona, menemui Tuhan, mencapai Firdaus, dan dihimpunkan masuk ke dalam kors finalitas primer, berada di sana menunggu penugasan layanan alam semesta selanjutnya. Sungguh takdir nan mulia bagi anak-anak manusia. Anda dapat mempelajari buku ini secara daring dalam bahasa Anda dan mengunduhnya secara gratis dari situs web Urantia Foundation. Anda dapat bergabung dengan komunitas dan kelompok belajar. Sampaikan komentar dan pertanyaan Anda di bawah ini. Jangan lupa berlangganan, like, dan share video ini. Itulah pengantar buku Urantia. Kami harap Anda dapat memahami sedikit tentang buku ini. Pelajarilah dan periksalah secara teliti.